isi di dalam peti. Saya punya adik malah yang bungkus dengan itu mantel orang mati. Begitu kantong situ. Saya punya adik malah dokter kasih mandi lagi. Kasih mandi sambil cium-cium sambil peluk-peluk. Mohon maaf, saya bukan berarti melecehkan. Saya juga kalau sakit pasti saya akan pergi berobat di rumah sakit. Dan bukan nanti depan, tapi kemarin-kemarin saya itu sistem keluhan. Bukan hari kita orang adalah melakukan pemeriksaan jenazah yang diagnosa positif COVID. Itu yang pertama. Baik, Bapak. Sehingga ada suatu ruang, di mana ruang pelayanan kesehatan dan ruang dalam penanganan pasien. Hal yang menjadi ruang bukan kami tidak mau turut campur terlalu banyak. Tugas kami hanya melakukan itu. Kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, ada tempatnya, silahkan ke sana. Tapi paling tidak apa yang menjadi keluhan-keluhan sudah saya kantongi, sudah beliau, saya punya senior juga sudah pegang, dan di grup juga sudah ada, Pak Camat juga sudah ada. Ya itu baru bukti. Di sini kita tidak boleh menyatakan bahwa ya menuduh segala sesuatu. Satu kata saja saya sebut, menyuruh dengan meminta berbeda. Ya, ini dari kata hukum. Ini saya pernah mengklarifikasi secara jelas. Ya, ketika saya marahi dokter bahwa keluarga pasien yang memaksa, ini contoh bukan di sini. Ya, sampai tidak bisa berdaya. Lalu mengatakan bahwa dokter yang mengizinkan saya, kata izin dengan meminta paksa berbeda dari segi hukum. Pahami Pak Camat ini. Ya, jadi di situ. Nah, tugas kami hanya melakukan pemulasaran jenazah yang diagnosa secara medis jelas ada pertanggungjawabannya. Ini kami bawa hitam di atas putih, di sana juga ada. Ya, kalau ada keluarga yang mau bukti kenapa dikatakan COVID, ambil di sana, tanya di sana, di Caritas. Itu. Yang berikutnya, tidak boleh mengambil suatu kesimpulan bahwa saya tidak percaya COVID karena saya diberikan izin untuk ketemu. Bukan itu kesimpulannya. Ya. Bukan karena kita boleh menyentuh baru, itu ternyata bukan COVID, pada hasil laboratoriumnya ada. Itu. Yang kedua, dalam proses penyebaran, saya cukup paham karena di Republik ini saya mengalami COVID pertama di Sukabumi. Jadi apa yang Ibu sampaikan tidak sepenuhnya benar. Benar, Bu. Ya. Saya menjelaskan. Saya pun bukan ahli, saya tidak berani menceritakan seperti itu. Saya mengalami pertama sekali di Republik ini. Kami 800 orang. Ada yang gila, ada yang pingsan. Sakit bawaan itu memang diperburuk oleh COVID. Jadi bukan karena orang sudah sakit baru kena COVID menyatakan bahwa itu bukan COVID karena sakitnya awal. Tapi virus itu memperburuk situasi yang ada. Brimob saja ada yang gila sekarang di Kupang. Biar Pak tahu. Ya, apa mengatakan itu bukan COVID? Karena virus COVID dia memperburuk keadaan itu. Ada di rumah sakit jiwa sekarang. Ya, saya rasa itu saja penjelasan saya sehingga tidak ada miskomunikasi, tidak ada saling Ketua tim COVID Kabupaten, Kecamatan. Satu, catatan COVID Kabupaten. Nomor dokter, tolong info secepatnya kalau ada kejadian luar biasa. Meninggal. Saya tadi pagi tahu ini kejadian justru dari anak di rumah, bukan dari tim COVID Kabupaten. Ini catatan. Yang kedua, pemerintah mau sampaikan, tidak ada masyarakat sini yang salahkan tim COVID Kecamatan maupun Kabupaten. Kalau mereka salahkan, saya dan Pak Kapolsek Pak Bibinsa tadi mungkin sudah diusir. Tidak. Tapi yang dipersoalkan sekarang adalah rumah sakit Caritas. Begitu. Ya kita harus sepakat Komandan, hak-hak rakyat kita bela, tapi dalam ranah tahap hukum yang benar. Kita bisa somasi supaya rumah sakit Caritas itu dia harus berbenah. Karena kejadian bukan baru di Laura ini. Sudah terjadi di Bajewa, sudah terjadi di Kudi. Pak Dandeng 2 minggu lalu rapat masih menyala-nyala dengan Bapak Kapolres. Sampai bilang Caritas tolong hati-hati. Nah, baru 2 minggu setelah rapat, hari ini terjadi lagi di Laura. Jadi wajar kalau masyarakat Laura nanti lewat keluarga ini punya bukti-bukti yang disampaikan, tidak main-main. Ada video, ada foto. Sampai cium-cium. Jadi ini di prosedur dalam langkah-langkah hukum yang benar. Kalau memang butuhkan pengacara, kita pengacara. Kita somasi sama Direktur Caritas untuk berbenah. Supaya perubahan. Sehingga jangan tim COVID Kabupaten, tim COVID Kecamatan seolah-olah bersalah di mata rakyat. Padahal perlakuan oknum di Caritas. Tidak semua juga di Caritas. Dokter tidak. Oknum dokter, oknum perawat. Ini supaya yang mengaku olahraga dengarin. Kalau memang kesepakatan keluarga dalam ranah pertimbangan-pertimbangan kita harus somasi sama Caritas, kita somasi demi kejujuran, keadilan dan kebenaran dan untuk putuskan ya mata rantai COVID di Kabupaten Sumber Daya. Jadi tolong berkumpul ini
kita batasi anak-anak jangan berkumpul-kumpul, agak lagi di tempat ini. Terima kasih untuk tim COVID Kabupaten, tim pemulasaran jenazah yang sudah berusaha payah walaupun 2 titik hari ini. Mungkin lagi ada titik lagi sebentar. Kami tim COVID Kecamatan Tripika Cam dan bersama tim COVID Desa ini ada Alpasef dan semua keluarga mengucapkan terima kasih dan mohon bantuan dalam langkah-langkah yang terjadi hari ini. Manakala ada tindak lanjut, mohon bantuan dari Komdan berdua untuk tindak lanjut membantu kami juga. Terima kasih. Baik, Pak Camat, saya dari Maret tim ini. Ini kejadian bukan yang pertama kali Caritas. Bahkan saya pernah main gila sama dokter Sela, lama-lama saya pukul direktur Caritas. Karena saya memang sebagai yang dituakan waktu itu tanggung jawab di sini dan sudah pernah saya datangi ke rumah sakit Caritas, sudah saya sampaikan keluhan dari semua masyarakat. Saya ketemu dokter Didi, ada fotonya ada. Saya paham ya pertama tentang hal itu karena warga ini adalah warga saya. Saya juga pelindung daripada masyarakat di sini, bukan hanya pelindung daripada pemerintah, tapi seluruh warga yang ada di sini. Makanya saya terpanggil untuk melakukan secara baik. Niat kami ini baik ya untuk menyehatkan masyarakat di sini bebas dari COVID-19 itu saja. Ya. Nah, kemudian kalau Pak Cakar sudah ada Yes, siap. Dan kamu telah melihat dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Saat hari ini dalam rangka penguburan jenazah dari Bapak Saudara kekasih kita Yohanes Nanemosa. Bacaan pertama mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang rapuh, ada saatnya di mana kita berada di tengah-tengah dunia yang fana ini dan akan kembali ke tempat di mana yang Allah sendiri telah rencanakan bagi kita. Dan kita dikuatkan oleh Injil hari ini yang kita kutip dari Injil Yohanes. Yesus telah bersabda bagi kita yang percaya kepada Dia, "Akulah jalan kebenaran ikan Allah bagi kita." Mari kita merenungkan sabda Tuhan ini agar dapat meneguhkan iman kita untuk menjalani pesiaraan kita yang sifatnya sementara di dunia ini untuk menanti panggilan Tuhan menuju jalan keselamatan. Semoga sabda Tuhan ini meneguhkan iman dan harapan kita. Kristus Tuhan dan pengantara kita. Amin. Dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut. Saya tidak mau Bapak. Saya hargai Bapak ketinggalan sampai nanti keluar dulu baru Bapak ngomong. Kami nangis dulu Bapak baru Bapak ngomong. Tolong hargai kami juga Tuhan. Tunggu dulu Bapak. Saya hargai Bapak bukan berarti saya tidak menghargai. Tolong Bapak. Hargai kita ini. Kenapa lo kenal kita ini? Bapak bukan sendiri menghargai ketinggalan juga pindah. Kenapa? Udah bilang langsung kami hanya melaksanakan pemutusan mata rantai. Tugas kami banyak yang menangani Caritas yang salah, tidak sesuai SOP akan kami tindak. Serta tolong hargai, jangan kita buat masalah lagi. Oke, yang tentara kau berikan situ. Yang ini langsung turun.